Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Putri Kunanti, NIM 21332049 dari Prodi Pendidikan Tari. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kata, kosakata, dan diksi. Kata merupakan kumpulan dari beberapa fonem yang merupakan pengertian dari sifat yang universal, baik kata yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang identik dengan istilah-istilah. Kosakata adalah sering juga disalahartikan dengan kota bagian terbesar. Kosakata sebuah bahasa terdiri dari kota umum yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik yang terpijar maupun oleh rakyat jelata. Ada juga kosakata bidang politik, bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang ekonomi. Diksi adalah memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu seirama dengan pernyataan tersebut. Kreatif, menambahkan 3 hal yang berkenan dengan kesab diksi. Berdasarkan pengertian tentang diksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya diksi bertujuan untuk pengusahaan terhadap pengertian-pengertian yang terdapat dalam penafsiran makna kata, kalimat maupun bacaan dalam bahasa Indonesia yang merupakan hasil dan proses pemilihan kata yang akan digunakan. B. Sumber kosakata. Menurut luas lingkup isinya, kamus dibedakan menjadi beberapa, yaitu kamus umum, kamus khusus, kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, kamus multibahasa. Lebih lanjut, Keraf menjelaskan bahwa kamus umum adalah kamus yang membuat segala macam topik yang ada dalam sebuah bahasa, sedangkan jika kamus tersebut memuat kata-kata dari sesuatu. C. Kriteria pemilihan bahasa. Persoalan kriteria pemilihan kata pada dasarnya terkisar pada prinsip dalam pemilihan kata yang akan digunakan dalam satu wacana bahasa Indonesia. Menurut Keraf, ada 2 jenis kriteria pemilihan kata, yaitu ketepatan dan kesesuaian berikut ini. A. Ketetapan pilihan kata. Ketetapan pilihan kata mempersoalkan persanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang pada imajinasi pembaca atau pendengar. Adapun persyaratan ketetapan diksi yakni sebagai berikut: membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. 2. Membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinopsis. 3. Membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. 4. Hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. 5. Waspada terhadap penggunaan akhiran asing. 6. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. 7. Membedakan kata umum dan kata khusus. 8. Menggunakan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi khusus. 9. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. 10. Memperhatikan kesanggupan pilihan lain. Klasifikasi kata berdasarkan diksi. Diksi dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis. Mengklasifikasikannya sebagai berikut. A. Makna denotatif dan komunikatif. Makna denotatif dan makna konotatif perbedaannya didasarkan ada atau tidak adanya nilai rasa. B. Makna umum dan khusus, artinya berpendapat bahwa makna umum adalah makna kata yang memiliki acuan yang lebih luas, sedangkan makna khusus adalah makna yang memiliki acuan yang lebih khusus. Contoh kata bermakna umum selain satunya adalah bunga, kata yang memiliki acuan yang lebih luasnya daripada kata mawar. Bunga bukan hanya mawar, tetapi juga melati, anggrek, kembang sepatu, dan sebagainya. C. Kata konkret dan abstrak. Menurut Arifin dan Arman, kata konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap pencariannya, sedangkan kata abstrak adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang rumit. Sinonim dan antonim. Berpendapat bahwa sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padana kata. Lain halnya dengan antonim
yang merupakan suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain. Antonim disebut juga dengan balawan kata sinonim. Kata meninggal bersinonim dengan kata gugur. 1. Pak Budiman telah meninggal pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 2. Para pahlawan telah gugur di medan perang. Contoh antonim mati, hidup, keras, lembut. Jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homofon. Contoh homonim. 1. Untuk mengirim surat untuk Bapak Presiden kita harus menggunakan amplop surat biasa agar bisa diterima menjadi PNS yang memberi amplop kepada para pejabat. Amplop sebukan atau uang pelicin. Polisemi. Polisemi adalah kata-kata yang memiliki makna atau arti berlebih atau karena adanya banyak komponen konsep dalam pemaknaan suatu kata. Satu kata seperti kata kepala dapat diartikan macam-macam, walaupun arti utama kepada kepala adalah bagian tubuh manusia yang ada di atas leher. Guru. 1. Guru yang dulunya pernah mendengar cacat mental itu sekarang menjadi kepala sekolah SMP Kroto Emas. Kepala bermakna pemimpin. 2. Kepala anak kecil itu besar sekali karena terkena penyakit hidrosepalus. Kepala berarti bagian tubuh manusia yang ada di atas. 3. Tiap kepala harus membayar upeti sekodi tiwul kepada Ki Jowo Cempreng. Kepala berarti individu. 4. Pak Soekarno membuat kepala surat untuk pengumuman di laptop yang baru dibelinya di Mangga 1. Kepala berarti jangka bagian dari surat. Hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata yang lainnya, sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata. Hipernim ikan, hiponim lumba-lumba, tenggiri, hiu, botak mujar, sepat, cere, gaping Singapura, teri, sarden, pari, emas, nila, dan sebagainya. 3. Hipernim odol. Hiponim Pepsodent, Ciptaden, Siwa, Kodomo, Smile Up, Close Up, Maxim, Formula, Sendoyan, dan lain-lainnya. Hipermen, kue hiponim, bolu, epem, nastar nenas, biskuit di Ambon, serabi, tete cucur, lapis, bolu kukus, brownies, saus, dan sebagainya. Terima kasih.